Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu yang terbuka saja ya. Ada seseorang di sini yang mencintai kamu dan ingin meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Nampaknya ini sesuatu yang menyakiti kamu ya. Jadi ini bisa jadi pasanganmu atau mungkin sudah menjadi mantanmu sekarang ya. Kalau aku lihat saat ini dia masih memiliki perasaan yang kuat terhadap kamu, tapi dia merasa bersalah atas apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu selama ini. Aku melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya dermawan ya, suka memberi. Hanya saja keadaan dia saat ini kayaknya tidak aman nih secara finansial ya, keuangan dia lagi terpuruk, atau lagi ya nggak bagus gitu ya, lagi nggak bagus. Kemudian aku melihat di sini banyak pengeluaran yang ceroboh dari dia, sehingga keuangan dia semakin menipis. Aku lihat di sini. Terus itu juga dia ini orang yang posesif, cemburuan, suka mendominasi atau mengendalikan pasangan ya. Dan semakin menjalani hubungan atau semakin kalian kuat terikat, atau semakin kuat kalian menggenggam hubungan ini, ternyata semakin menyakitkan. Itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri pembacaan kita kali ini. Terus itu juga aku lihat di sini entah ini kamu atau dia masih menyimpan dendam terhadap satu sama lain ya, akibat dari masalah yang pernah terjadi di masa lalu kalian. Sehingga saat ini di antara kalian, baik kamu ataupun dia, sedang memutuskan apakah harus memaafkan pasangan dan melanjutkan hubungan ini lagi atau tidak. Karena kalau aku lihat di sini kan sudah ada salah satu di antara kalian tersakiti gitu ya. Bahkan sampai ada yang masih memiliki dendam atau rasa amarah gitu. Tapi herannya di sini, baik kamu ataupun dia kayak lagi mencegah diri sendiri untuk bertemu dengan orang baru. Walaupun di sini udah ada orang baru nih yang ngedeket gitu ya, yang mau membuka hati gitu untuk kalian, entah ini kamu atau dia atau kalian berdua. Tapi kalian justru kayak menolak gitu loh, kayak belum bisa gitu menerima orang baru. Karena sebenarnya kalian ini ternyata masih memiliki atau masih memendam rasa kasih sayang, memendam rasa kasih sayang kepada mantan ya, sehingga aku lihat di sini kalian memang belum siap untuk melupakan. Dan aku lihat di sini kalian masih takut akan perubahan, sehingga ya belum bisa untuk membuka hati dan pikiran kalian untuk orang baru. Jadi kalau aku lihat di sini kalian harus benar-benar selesai dulu ya dengan masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu di antara kamu dengan dia. Oke, jadi masih stuck dengan perasaan masing-masing ya, aku lihat di sini. Dan aku melihat saat ini ada yang sedang dia usahakan untuk membuat hidupnya sukses kembali ya. Aku lihat di sini ada yang sedang dia upayakan untuk bisa lebih mandiri lagi, memiliki keamanan secara materi ya, bisa memberikan waktu luang untuk diri dia dan kamu mungkin ya. Intinya di sini dia pengen sukses lagi, aku lihat di sini ya. Kemudian juga aku melihat di sini ya, keadaan kamu dengan dia kayaknya lagi mencoba untuk fleksibel aja. Kalau memang saat ini masih lagi ada saling marah atau saling ingin menghindar, ya udah fleksibel aja. Kalau misalkan pengen menghindar ya menghindar aja dulu gitu.
Karena kalau aku lihat di sini kalian berdua sama-sama mandiri. Aku lihat di sini ya, kalian punya kemandirian satu sama lain. Bahkan aku lihat di sini sebenarnya kamu dengan dia sama-sama saling mendukung ambisi satu sama lain, gitu loh. Terutama tentang untuk kemajuan bisnis, kemajuan pekerjaan atau kemajuan hidup ya. Ini sama-sama saling mendukung gitu. Kalau misalkan di sini kamu tahu memang dia orang yang lagi fokusnya ke materi, ke karir ya, itu ya udah kamu akan memberikan waktu dan ruang untuk dia menyelesaikan masalah dia di karir dan keuangan itu. Kamu nggak akan ganggu, dan sebaliknya dia pun begitu kalau aku lihat di sini. Sehingga walaupun saat ini keadaannya mau sekarang sudah berpisah kah, ataupun masih bersama, atau saling menarik diri, ya kalian masih saling mendukung seperti itu. Dan memang juga aku lihat kalian berdua sama-sama lagi berusaha keras nih ya, untuk mencapai tujuan masing-masing, terutama tentang keuangan ya. Tentang keuangan, kamu juga lagi sibuk untuk mencari uang, gimana caranya untuk bisa menghasilkan uang yang banyak. Dia pun seperti itu. Dan aku lihat di sini kayak karena saking terlalu sibuknya kalian sampai-sampai sulit untuk meluangkan waktu untuk menghargai atau punya. Oke, sorry ya, tadi kepotong, ada urusan pekerjaan lain. Oke, jadi tadi sampai mana? Nine of Pentacles. Berarti aku melihat di sini dia kayak sebenarnya ingin juga loh meluangkan waktu ya untuk kamu, menghargai kamu, karena dia juga sadar ternyata selama ini kamu tuh sudah banyak berkorban untuk dia, apalagi untuk berkorban demi meluangkan waktu ya untuk dia. Aku lihat di sini bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun nih hubungan, hanya kamu terus ya yang berkorban meluangkan waktu untuk dia seperti itu. Nah, kalau aku lihat saat ini, kalau memang saat ini kalian masih sendiri-sendiri ya, kalian masih sendiri-sendiri, maksudnya ini kan kalian kayaknya lagi entah lagi berpisah, entah lagi menjaga jarak ya. Kalian lagi ingin menghargai kebebasan diri masing-masing ya, kalian ingin menghargai otonomi diri masing-masing seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini siapapun di sini yang seorang wanita ya, atau mungkin kamu seorang wanita ya, itu di mata dia kamu itu seseorang yang sudah matang ya, sudah dewasa, seorang wanita. Entah mungkin memang usia kamu lebih tua dari dia, atau di sini mungkin kematangan jiwa kamu ya, kamu sudah cukup matang usianya. Kamu itu seorang wanita yang kuat, mandiri, menarik, modis, cerdas, elegan, anggun ya. Bahkan dia melihat bahwa kalau misalkan ada seorang wanita juga ya yang melihat kamu, mungkin mereka pun kagum melihat kamu karena kamu paket komplit di mata dia seperti itu ya. Terus itu juga kamu itu seorang wanita yang memiliki rasa hormat ya, kayak kamu itu kayak dihormati dan dicintai oleh banyak orang kayak gitu. Apalagi di sini kamu orang yang pekerja keras ya, beda gitu loh dengan orang-orang yang lainnya, wanita-wanita lainnya yang biasanya hanya bergantung pada pria atau bergantung pada seseorang. Tapi kalau di mata dia kamu itu enggak, kamu itu mandiri banget, kamu tuh orang yang semua serba melakukannya sendiri walaupun kamu wanita gitu loh, paham ya? Nah seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan di sini kalian adalah kalian sudah menikah ya, ada indikasi di sini juga akan ada indikasi kehamilan atau kelahiran. Entah mungkin kalian ada yang baru hamil ya, mendapatkan kabar kehamilan atau kabar melahirkan ya, atau mungkin sebentar lagi akan melahirkan seperti itu. Kemudian ada Two of Swords ya, saat ini dia kayak sedang di dalam persimpangan jalan, dia masih bingung untuk menentukan sesuatu ya. Kalau aku lihat sih kayak dia ingin datang lagi atau enggak, atau untuk memperbaiki hubungan dengan kamu itu gimana caranya seperti itu. Intinya aku lihat di sini dia sedang mengambil sedang dalam persimpangan jalan, lagi bingung ya harus gimana.
Setelah apa yang dia lakukan terhadap kamu nih, aku lihat ada Nine of Swords ya, berarti ada perselingkuhan, kebohongan, semena-mena, sifat semena-mena. Di sini ada Knight of Wands juga kan. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu lagi bingung. Setelah apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, ya semena-mena sama kamu, on off, datang dan pergi sesuka hati, terus berselingkuh, berbohong, otoriter gitu ya. Terus itu tidak pernah mau mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Maksudnya tuh kayak dia ini kan di emperor ya, sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya terhadap kamu, sehingga sering sekali terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi kan di antara kamu dengan dia. Jadi kalau aku lihat di sini tuh kayak dia ini bingung gitu, harus bagaimana ya, mau maju tapi mungkin saat ini keadaannya kayak nggak memungkinkan ya, entah kamu memang masih marah kah atau dia malu kan, karena di sini dia mengingat apa yang telah terjadi gitu kan. Jadi saat ini tuh dia bingung, dan dia juga nggak mau merasa dirugikan, atau dia juga nggak mau beresiko dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan seperti itu. Dia juga nggak mau, sehingga saat ini dia kayak butuh waktu, ruang untuk memikirkan solusi yang terbaik. Dia harus bagaimana untuk mengambil suatu pilihan atau sikap seperti itu. Kalau memang saat ini misalkan dia bersama pasangan lain gitu ya, ada yang lain juga, dia juga bingung nih harus milih siapa, milih kamu atau pasangannya yang lain kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia lagi bingung, lagi sulit untuk mengambil suatu keputusan atau pilihan. Dan aku melihat juga di sini mungkin juga memang kamu sudah mengambil suatu sikap atau mengambil suatu tindakan ya. Jadi dia juga harus bisa memikirkan atau mempersiapkan mental dia, karena apapun nantinya yang terjadi, kalau misalkan dia memang ada kesempatan nanti ya untuk bisa kembali lagi dengan kamu, berarti dia harus siap dengan konsekuensinya ya. Dia nggak boleh lagi melakukan hal yang sama, dia harus meminta maaf sama kamu, dia harus bisa berubah ya, dia harus menjadi versi terbaik lah intinya, dia harus siap berubah. Kalau misalkan ternyata keputusan akhirnya adalah dia akan berpisah dengan kamu, ya maka dia harus siap untuk, berarti selama hidupnya dia tidak akan bersama dengan kamu, seperti itu. Jadi saat ini dia lagi berpikir untuk mengambil suatu keputusan yang tepat gitu. Karena kalau aku lihat di sini Knight of Wands, dia masih bingung. Ya dia masih impulsif orangnya ya. Memang orangnya aku lihat pemberani, orangnya kuat, orangnya mandiri, orangnya mantep, sigap. Kalau misalkan dia sudah menginginkan A, maka dia akan siap melakukan A kayak gitu. Tapi karena orangnya impulsif ya, kadang nih dia ini juga suka berubah-ubah. Sekarang pengennya A, tapi nanti mungkin 2-3 hari kemudian dia pengen B. Akhirnya yang A ini nggak dikonsistenkan, nggak pematangkan gitu ya. Jadi tiba-tiba udah kalau pengen yang B, udah dia akan melakukan B kayak gitu loh, paham ya. Jadi orang yang masih impulsif gitu, sehingga sulit untuk bisa diajak hubungan jangka panjang, karena ya memang belum bisa diajak konsisten kayak gitu loh. Nah ditambah lagi dengan di Chariot ya, dia memang kalau aku lihat ingin datang banget sama kamu, ingin datang lagi atau kembali lagi ke kamu, cuman dia butuh untuk meyakinkan diri dia terlebih dahulu, yakin, mantep, percaya diri ya untuk menghadapi kamu. Apalagi kan di sini ada Nine of Swords kan, dia pernah selingkuhin kamu, pernah berbohong, dan semuanya terbongkar. Kamu sudah tahu sifat aslinya, kamu sudah tahu apa yang selama ini dia tutup-tutupi, kamu sudah tahu perselingkuhan dia, kamu sudah tahu kebohongan dia, sehingga pasti kamu sudah punya stereotip jelek dong terhadap dia, dan kamu juga mungkin saat ini sudah marah banget kan, makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Nah, untuk itu makanya di sini dia mempersiapkan mental, mempersiapkan diri untuk menghadapi kamu nantinya. Ketika dia udah mantep, yakin datang ke kamu, otomatis kan pasti nanti akan ada pertanyaan dari kamu, akan ada judge dari kamu, akan ada amarah yang akan kamu lampiaskan kan ke dia, pertanyaan-pertanyaan apapun itu. Nah, dia berarti kalau sudah mantep yakin datang ke kamu, berarti dia sudah siap mempersiapkan diri dia untuk kamu, untuk menghadapi kamu, amarah kamu, pertanyaan-pertanyaan kamu ya, atau apapun yang akan kamu utarakan ke dia. Nah gitu ya, dia intinya di Chariot ini sedang mempersiapkan mental
untuk menghadapi kamu, ya, akibat dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Jujur, ini orang malu banget sama kamu, dia malu banget sama kamu, dia merasa bersalah banget sama kamu atas tindakan dia dulu yang semena-mena sama kamu, menyelingkuhi kamu, berbohong, menipu, ya, atau apapun ya yang pernah dia lakukan. Dan aku lihat memang sudah terbongkar kan, entah ini memang kamu mencari tahu sendiri sehingga terbongkar, atau memang dia yang mengakuinya sehingga terbongkar. Intinya nih kamu udah tahu lah ya buruk-buruknya dia ini gitu. Jadi makanya di sini dia harus mempersiapkan mental. Apalagi di Emperor, aku udah bilang tadi, di Emperor nih orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya, ya, sehingga sering sekali terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara kalian. Terus juga nih orang pemikiran itu masih kuno, masih konservatif atau tradisional, ya, masih kolot, ya, sehingga ya kamu lihat aja lah orang tua kalian yang pemikirannya masih kolot. Nah, pemikiran dia seperti itu, ya, pemikiran dia seperti itu, seperti orang zaman dulu kolot, ya. Terus itu juga mungkin di sini bisa jadi dia yang usianya lebih tua dari kamu, ya, aku lihat di sini mungkin usianya lebih tua dari kamu. Terus juga dia ini punya sifat pemimpin, ya, di Emperor, ya, di Emperor itu kan king, ya, seperti king. Jadi punya jiwa pemimpin, jiwa yang tidak mau direndahkan gitu. Jadi ketika dia datang, dia nggak mau nanti akan direndahkan kamu, dijelek-jelekkan, dipandang rendah, dipandang sinis, dipandang apalah gitu ya, pokoknya nggak terhormat, itu nggak mau gitu. Makanya di sini dia harus mempersiapkan mental, yakin dulu untuk datang ke kamu gitu. Paham ya? Ya seperti itu. Terus itu juga menurut dia ini punya prinsip memang. Sesulit apapun masalah yang dihadapi dia bersama pasangannya, mau sekrisis apapun masalah itu, dia dan pasangannya harus berpikir secara tenang, ya, dia harus punya berpikir secara dingin, dengan kepala dingin, ya, harus tenang dengan kepala dingin. Walaupun masalah itu sudah krisis, sudah sulit banget, tapi prinsip dia adalah dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan atau langkah, itu harus kita pikirkan baik-baik, pikirkan dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Nah, makanya ini yang membuat dia dalam mengambil suatu keputusan atau langkah itu lama gitu, karena mikirnya lama. Dia harus meredam dulu emosi, belum lagi dia harus mengevaluasi dulu, belum lagi dia harus lihat resikonya, belum lagi ini itunya gitu, ya. Makanya di sini pergerakannya lama atau lambat gitu, ya, karena di Emperor dia tidak mau mengambil resiko nanti kedepannya akan lebih parah seperti itu, atau justru malah ditolak gitu, ya, karena dia di Emperor punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa yang inginnya jadi pusat perhatian, tidak mau ditolak atau tidak mau direndahkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi inilah orang yang mencintai kamu dan ingin meminta maaf. Kenapa dia meminta maaf? Ya ternyata tentang ini, perselingkuhan, kebohongan, terus menghadirkan pihak ketiga, ya, masih pelin-pelan, masih belum bisa diajak komitmen, masih egois, ya, masih ingin terlihat bebas, masih ingin kesana sini kilar, masih pengen untuk memapankan materi seperti itu, ya. Jadi masih banyak hal yang sedang dia lakukan. Aku lihat di sini gitu. Oke, kita lihat deh kelanjutannya seperti apa sih nih orang, nanti bakal bagaimana. Playfulness, orang yang masih suka have fun ya. Orangnya memang suka have fun kalau aku lihat di sini, ya. Jadi mungkin ke have funannya dia itu sulit untuk bisa kamu rubah. Dia memang orang yang suka senang-senang aja, ya. Masih suka party. Kalau misalkan kebiasaan dia senang-senangnya ada party, ya party gitu. Atau memang sukanya ya bergaul dengan si A, si B, si C, ya, gitu masih. Tapi aku lihat pawang yang bisa memberikan dia kebahagiaan adalah kamu. Jadi kalau misalkan di sini ya,
nggak ada kamu di sisi dia, dia ngerasa kayak kehilangan banget gitu, karena kamu yang mampu memberikan dia kebahagiaan, kamu yang mampu memberikan dia kesenangan gitu ya. Rasa senangnya tuh beda kalau misalkan itu dari kamu, paham nggak sih ya? Aku lihat di sini ya, kamu itu karena memang orangnya mungkin periang, terus orangnya paling ngerti dia gitu ya, jadi kesenangannya itu beda ya, bukan kesenangan yang party-party gitu, tapi kesenangannya itu memang dari hati gitu. Gimana sih aku harus ngomongnya ya, pokoknya itu kayak kesenangan yang memang munculnya dari hati gitu loh, adem ayem, nyaman, tenang. Nah itu yang dia rasakan kalau dari kamu. Tapi memang orangnya tuh suka party-party ya, party-party ya, senang-senang yang petakilan gitulah ya, suka-suka dia mau ngapain deh, pokoknya yang membuat dia senang. Entah dia mungkin suka apa itu namanya, traveling, nah tuh ya udah, itu mungkin yang akan masih dia lakukan gitu, suka traveling kayak gitu ya dengan teman-temannya, atau ikut klub-klub mobil, nah yang seperti itulah ya. Trust, dia masih yakin apapun yang terjadi, situasinya sekarang memang sudah diatur oleh semesta. Dia bukan orang yang apa ya, orang yang memaksakan kehendak atau memaksakan segala sesuatunya, dia orang yang ngikut alur ya. Jadi bagi kamu akan sulit kalau kamu paksa dia, semakin dia ini kesel, akan semakin menghilang kalau kamu paksa. Jadi aku saranin sih biarin aja, karena nih orang udah trust ya, dia selalu percaya apapun yang terjadi itu sudah diatur oleh semesta. Jadi nggak usah banyak apa ya, cincang-congcongnya ya. Apapun yang kita lakukan itu sudah diatur semesta, jadi nggak usah banyak gaya gitulah intinya ya, ikutin alur aja. Nah itu orang yang seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat di sini ya, dia masih fokus ya dengan karir, keuangan, materi, pokoknya ya yang bersifat duniawiyah. Tapi walaupun seperti itu, dia juga memiliki rasa dorongan ya untuk memperjuangkan kamu kembali gitu. Jadi kayak semesta selalu memanggil dia untuk memperjuangkan kembali hubungan kamu dengan dia, atau ya ada dari hati ingin memperjuangkan kembali hubungan dia. Hanya saja untuk saat ini kayaknya nggak dalam waktu dekat, karena ada word waiting for, ada yang perlu benar-benar diprioritaskan ya. Bisa jadi tentang materi, tentang keuangan, terus itu tentang mentalnya, tentang keyakinannya ya, keberaniannya, itu yang harus dia prioritaskan dulu untuk diperbaiki gitu ya, paham ya? Apalagi di sini ada red flag. Nah aku lihat di sini kamu udah tahu kok red flagnya nih orang, itu tadi selingkuhnya, bohongnya, apalagi apapun lah ya, apapun itu red flag. Ini orang masih red flag ya. Jadi ketika nanti misalkan dia mau datang lagi, beneran nih datang ya, pastikan red flagnya udah hilang ya, karena ya namanya red flag tuh udah menjadi suatu kebiasaan. Nah itu kebiasaan itu yang akan mungkin sulit untuk bisa hilang. Jadi kamu harus hati-hati ya. Tetap kalau keputusan terserah aku kasih ke kamu mau lanjut sama dia atau enggak gitu ya. Tapi ini yang pasti adalah dia masih punya red flag ya. Ketika dia nanti datang ya, kemungkinan dia masih punya red flag gitu. Jadi kalian harus pastikan bahwa red flagnya ini bisa kamu tangani, atau kamu yang nggak terlalu terganggu gitu ya. Ya namanya red flag pasti terganggu lah ya pasti membuat kamu akan sakit gitu. Tapi ya gimana lah cara kamu menanganinya gitu ya. Aku lihat di sini kamu udah tahu, paham banget kok red flagnya dia yang dia punya ya. Dan true love, yes, dia masih mencintai kamu, sayang banget ya, sayang cinta banget sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini dia masih sayang banget kok sama kamu, cinta banget bahkan ya. Jadi seperti itu ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Aries ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahirnya dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada April, Mei, Desember, Juni, Februari, November, Juli, September, dan Oktober. Kemudian ini ada sionya bisa sionya kamu, sionya dia, situasikan aja ya. Ada sio naga, sio kelinci, sio kambing, sio babi, sio ayam, sio monyet, dan sio ular. Terus ada angka, bisa tanggal lahir, umur, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia. 14,
10, 9, 27, 17, 31, 20, 1, 16, 19, 21, 3, 29, 8, 6, 26, 13, 11, 30. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya, disituasikan aja deh. BET WZQO YSA JDKIN HRL VCX T. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.